Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falaq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita surat At-Taubah. Malam ini ayat 122. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi ilmu pengetahuan agama kita. Tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, dan tidaklah ada al-mu'minuna, dan tidaklah sepatutnya al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu, liyanfiru, mereka semuanya pergi, kafatan, pergi berperang seluruhnya. Tidak sepatutnya orang-orang yang beriman itu semuanya berangkat perang. Falaula nafar, maka hendaknya ada sekelompok, hendaklah ada yang pergi, min kulli firqatin, dari tiap-tiap kelompok, minhum, dari orang yang beriman itu, ta'ifatun, ada sekelompok atau golongan, liyatafaqahu, pergi untuk memperdalam, betul? Cek 1 2. Oke. Liyatafaqahu, untuk memperdalam golongan tadi, fidini, dalam urusan ilmu agama. Waliyundiru, dan hendaklah mereka memberikan peringatan kaumahum, kepada kaum mereka, idza roja'u, apabila mereka kembali pulang, ilaihim, kepada mereka, la'allahum, agar mereka yahdharun, mereka mau mengambil pelajaran,
atau mereka waspada. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa di dalam memperjuangkan Islam itu harus bagi-bagi tugas. Ojo kabeh berangkat perang, itu maksudnya. Nek kabeh berangkat perang, siapa yang memperdalam ilmu agama? Itu, ya. Maka umat Islam itu dibagi tugasnya. Yang ahli dalam bidang peperangan, yang punya kekuatan, yang punya pokoknya tenaga fisik yang kuat, silakan berangkat perang. Tapi harus ada sekelompok umat yang dia juga pergi tapi memperdalam ilmu agama. Terus ketika ilmu agama itu sudah diperoleh, mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama yang diperolehnya. Wujudnya saiki mondo, gitu kan? Ya, ojo kabeh berdagang. Harus ada yang pergi ke pondok untuk memperdalam ilmu agama. Sehingga nanti kembali kepada masyarakat, dia bisa menyampaikan ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, jadi orang mencari ilmu itu, makanya orang mencari ilmu itu derajatnya itu sekelas orang yang berangkat berperang. Sama-sama memperjuangkan agama Allah. Kalau tentara Islam itu menyebarkan Islam dengan fisiknya, maka orang-orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu, menyebarkan Islam dengan ilmu agamanya. Jadi perannya sudah harus dibagi-bagi, Pak. Ya, harus dibagi-bagi. Maka janganlah orang Islam itu semuanya berangkat perang. Hendaknya ada sekelompok umat yang menyempatkan waktu untuk memperdalam ilmu agama, yang ilmu agama itu adalah untuk memberikan pencerahan atau bimbingan kepada umat di sekelilingnya atau di kampungnya. Nah, kados jenengan ini menyempatkan waktu berangkat ke masjid sini untuk belajar ilmu agama. Itu ya, namanya liyatafaqahu fiddin, tafaqquh fiddin, itu memperdalam ilmu agama. Tapi ya ojo kabeh mencari ilmu. Ya sapa sing memperkuat barisannya? Ya harus ada yang menekuni di bidang bisnis, ada yang jadi tentara menjaga ketahanan negara, ada yang memperdalam ilmu-ilmunya, ilmu pengetahuan terutama ilmu agama. Lah nanti itu saling membutuhkan. Kalau sudah dalam bentuk perjuangan ini saling membutuhkan. Bagi yang pengusaha memperjuangkan Islam lewat hartanya, kan begitu kan? Nah, bagi yang punya ilmu memperjuangkan Islam lewat ilmunya, sehingga Islam ini semakin kuat karena saling membutuhkan. Itu. Kalau tidak ada yang jadi pengusaha, nanti bangunan-bangunan Islam gak diblas, Pak. Ya, malah kalah nanti. Ya itulah Allah itu mengatur hambanya itu seadil-adilnya. Ada yang diberikan keahlian dalam bidang bisnis, ada yang diberikan keahlian dalam bidang kemiliteran, ada yang diberikan keahlian dalam bidang ilmu dan lain sebagainya. Semuanya berperan. Semuanya itu adalah untuk memperjuangkan agama Allah. Agar agama ini kuat, agar agama ini kokoh, maka dari segala elemen harus ada. Itu ya, harus ada, segala elemen ini harus ada. Tuh. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, qatilu, perangilah oleh
oleh kalian alladzina orang-orang yang yalunakum yang ada di sekitar kalian minal kufari dari orang-orang kafir. Wal yajidu dan hendaklah mereka menemui fikum dari kalian ghildotan. Ghildotan itu ketegasan, kekerasan. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha bahwasanya Allah ma'al muttaqin bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di dekatmu. Siapa itu? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang ada di kanan kirimu itu, dan juga orang-orang munafik yang mengganggu dakwah-dakwah Islam. Perangi dulu. Ya, otomatis dalam lingkaran yang dekat, kalau memang di situ ada orang Yahudi, orang munafik yang menghambat perjuangan Islam, harus diperangi yang dekat dulu. Yang dekat yang mengganggu itu. Setelah yang dekat yang mengganggu sudah bisa ditaklukkan, kemudian semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas. Itulah strategi dakwah yang dikembangkan oleh Rasulullah. Jadi dakwah itu dari yang dekat dulu. Dakwah itu harus dari yang dekat dulu. Ya, makanya di dalam ayat lain itu Rasulullah juga diingatkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Sebelum Nabi Muhammad itu mendakwai orang-orang kafir Quraisy yang lain, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah dulu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu. Setelah keluarga dekat itu sudah, baru meluas. Ya, baru meluas. Nah, kita berarti mendakwai keluarga kita, setelah itu teman-teman dekat kita. Biar Islam ini bisa didakwakan, tidak hanya dakwah secara formal seperti ini, akan tetapi jenengan di keluarga masing-masing bisa mendakwakan kebenaran-kebenaran yang telah panjenengan terima. Bisa kepada keluarga, bisa kepada teman sekantor dan lain sebagainya, sesuai dengan kapasitas panjenengan masing-masing. Artinya semuanya ini berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran lewat versi masing-masing. Itu ya, lewat versi masing-masing. Tidak harus secara formal seperti saya begini dan ini. Ya, secara tidak formal pun dakwah itu bisa dilakukan dimanapun, kepada teman kantor, kepada teman bisnis, kepada siapa saja. Nah, gitu ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang yang yalunakum minal kuffar, orang-orang yang di dekat kalian dari orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghildo, dan hendaklah mereka menemukan dalam diri kalian itu ghildo. Ghildo itu ketegasan, Pak. Ya. Ya, di sini pertama ya dengan rahmah, dengan lemah lembut. Tapi kalau dengan ramah, dengan lemah lembut tidak bisa, ya dengan ghildo. Ghildo itu kekerasan, ketegasan. Nah, gitu ghildo. Jangan lunak tok dakwah itu. Nanti kalau lunak terus gak diwedeni musuh, Pak. Maka harus ada ghildo, harus ada ketegasan, sikap yang tegas, yang bijaksana. Nah, gitu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini garansi dari Allah. Kamu enggak usah takut untuk mendakwai orang-orang yang ada di dekatmu itu. Ketahuilah bahwa Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa, yang selalu mendakwakan kepada kebenaran. Itu yang selalu mendakwakan kebenaran.
Wa idza ma unzilat, dan apabila diturunkan suratun, suatu surat dari Al-Qur'an, faminhum, maka sebagian mereka orang-orang munafik, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, ini orang munafik, ayyukum, siapa di antara kalian, zadathu, yang menjadi tambah, hadhihi, dengan surat yang diturunkan ini, imanan, apa yang bertambah, imanan, keimanannya. Fa ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang amanu, mereka beriman, fazadathum, maka menjadi bertambah. Apanya yang bertambah? Imanan, keimanannya. Wahum, dan mereka yastabsyirun, mereka bergembira dengan tambah-tambahnya iman. Orang munafik itu, para jamaah sekalian, juga ikut di majelis Rasulullah seperti ini, Pak. Jadi orang munafik itu juga orang yang sering ikut di majelis Rasulullah seperti ini. Ketika ada surat atau ayat Al-Quran yang disampaikan, orang munafik berkomentar, tanya kepada temannya, ya, baik temannya yang munafik maupun sahabat Nabi yang imannya belum begitu dalam, terus dipengaruhi sehingga menjadi kafir lagi. Siapa di antara kalian yang menjadi bertambah imannya dengan ayat yang disampaikan oleh Muhammad tadi? Pertanyaannya orang munafik kepada teman-temannya. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan, maka orang-orang yang beriman mengatakan bahwa kamilah yang menjadi tambah keimanan kami ketika ayat itu diperdengarkan kepada kami, wahum yastabsyirun, dan mereka itu bergembira dengan anugerah Allah bisa menerima ayat yang disampaikan itu. Itu termasuk anugerah. Yastabsyirun, mereka bergembira. Jadi orang yang beriman itu ketika mendengar nasihat-nasihat kebaikan, ketika mendengar ayat-ayat disampaikan, mereka bergembira karena pengetahuan mereka menjadi bertambah. Tapi orang-orang munafik beda lagi. Nah, ini wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang orang munafik maksudnya, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, maradun, terdapat suatu penyakit nifak, fazadathum, maka menambah kepada mereka rijsan, kekafiran, ila rijsihim, kepada kekafiran mereka yang lain, wa matu, dan mereka mati, wahum, sedangkan mereka kafiruna, mereka adalah orang-orang kafir. Kalau ayat ini diberikan kepada orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang beriman itu yastabsyirun, di sini fazadathum imanan, iman mereka menjadi bertambah, dan ketika iman mereka itu bertambah, wahum yastabsyirun, mereka bergembira. Akan tetapi orang munafik yang ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, fazadathum rijsan, maka kekafiran mereka semakin bertambah. Kekafiran mereka, penolakan mereka terhadap ayat-ayat semakin bertambah. Wa matu wa hum kuffarun, maka pada akhirnya mereka mati wa hum kafirun, sedangkan mereka masih dalam kondisi kafir. Itulah orang munafik, ya, orang yang tidak siap menerima ayat-ayat Allah, ya, orang yang tidak siap menerima ayat-ayat Allah. Ketika ayat Allah itu disampaikan, bukan keimanan mereka yang menjadi bertambah, akan tetapi kekafiran mereka yang menjadi bertambah. Nah, di zaman seperti ini juga banyak para jamaah sekalian orang yang belum siap menerima ayat Allah ketika ayat Allah itu disampaikan. Kan gitu, ya? Banyak orang yang masih belum menerima ketika ayat Allah itu disampaikan. Mereka tidak tunduk, akan tetapi mereka menawar ayat-ayat Allah itu. Makanya tidak jarang
perbuatan dosa, kemaksiatan yang masih dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya itu beriman, mengaku Islam, akan tetapi hati mereka tidak siap menerima ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah yang disampaikan di dalam ayat itu. Ya, itulah kondisi sekarang. Cuma bedanya begini, kalau orang munafik yang disebut Allah di dalam ayat ini munafik akidahnya yang munafik juga dia menolak ayat Allah, tapi sekarang ini akidahnya Islam, tapi perilaku dan perbuatannya menolak hukum-hukum atau ayat-ayat Allah yang disampaikan. Maka munafik amaliyahnya, perbuatannya, bukan akidahnya. Nah, ini yang jumlahnya banyak sekali di kanan kiri kita ini. Ya, tidak siap menerima hukum dari Allah, akan tetapi cenderung mencari-cari alasan. Nah, kan gitu kan? Dengan dalih apapun lah. Tuh, mereka seperti itu. Awala yarawna, tidakkah mereka melihat orang-orang munafik annahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik yuftanuna, mereka diuji oleh Allah fi kulli amin, pada setiap tahun. Orang munafik itu setiap tahun diuji oleh Allah, marrotan, satu kali, au marrotaini, atau bahkan kadang-kadang dua kali. Summa, kemudian, la yatubuna, mereka masih saja tidak mau bertaubat, walahum, dan tidaklah mereka yadzakkarun, mereka mau mengambil pelajaran. Jadi mereka itu seringkali dengan kemunafikan yang dilakukan itu mereka diuji oleh Allah, diberikan bala bencana oleh Allah, akan tetapi ujian-ujian itu tidak mereka jadikan pelajaran. Contoh kayak kemarin itu, mereka membuat masjid namanya Masjid Tiror, masjid di daerah Kuba untuk menyamai Masjid Kuba. Tapi apa yang terjadi? Berbagai tipu muslihat yang dilakukan oleh dia, akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad bahwa masjid itu didirikan adalah untuk mencelakakan orang Islam. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid itu. Nah, sia-sia kan? Tipu daya mereka sia-sia. Itu baru yang contoh yang ditulis Allah dalam Al-Quran. Contoh-contoh yang lain dalam dunia kemasyarakatan yang selama hidup berdampingan dengan Rasulullah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi mereka masih saja tidak mau mengambil pelajaran. Itulah orang munafik. Sebenarnya Allah memberikan cobaan kepada mereka. Hal apapun yang terjadi yang menimpa kepada mereka itu, maksudnya Allah itu dia itu mau mengambil pelajaran, kemudian dia bertobat. Akan tetapi dia tsumma la yatubuna, kemudian mereka tidak mau bertaubat. Walahum yadzakkarun, dan tidaklah mereka itu mengambil pelajaran. Wa idza ma unzilat, dan apabila diturunkan suatu surat dari Al-Qur'an, nadoro, memandang ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Hal yarakum, apakah melihat kepada kalian min ahadin, salah seorang dari orang Islam, summan sorofu, kemudian dia itu berpaling, meninggalkan majlis. Sorofallahu, Allah memalingkan qulubahum, hati-hati mereka, bi annahum, karena sesungguhnya mereka kaum la yafqahun, tidak mau memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Persis seperti majelis seperti ini, sekelompok orang munafik itu juga di majelis seperti ini. Ketika ada ayat turun dan dibacakan, sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain sambil mereka meninggalkan majelis Rasul.
Tsuman sorofu, kemudian mereka buyar dari majelis itu, gan situ, meninggalkan majelis itu. Ketika dia meninggalkan majelis itu takon, awakmu ninggalno majelismu opo ono sahabat sing delok awakmu. Nah gitu bahasanya itu. Hal yarakum min ahadin, ya, apakah ada yang melihat kalian, salah satu dari sahabat yang ada di situ. Begitu Pak. Jadi sambil, kalau dalam tafsir itu disebutkan sambil dia berisyarat kedipan mata dengan yang lain untuk meninggalkan majelis Rasul satu persatu. Itulah orang munafik. Jadi seperti itu sikap orang munafik, maka sarafallahu qulubahum, karena mereka itu berpaling dari majelis Rasul dengan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, maka sarafallahu qulubahum, Allah juga memalingkan hati mereka dari keimanan. Bi annahum qaumun la yafqahun, karena sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak memahami, tidak mau memahami kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Terakhir dua ayat, laqad ja'akum, laqad dan sungguh benar-benar, ja'akum telah datang kepada kalian, rasulun seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, maksudnya dari bangsa kalian sendiri. Rasul telah datang dari bangsa kamu sekalian, azizun, yang dia itu berat, azizun berat, alaihi, atasnya, atas pribadi Rasul, ya, berat, ma'anitum, terhadap penderitaan yang kalian alami. Wahai para sahabat, Rasul dari bangsa kalian itu satu sosok yang sangat berat merasakan atau memikirkan penderitaan yang kalian rasakan. Harisun, seorang Rasul tadi, ya Nabi Muhammad itu orang yang sangat ingin keselamatan alaikum, atas kamu sekalian. Memikirkan keselamatan umatnya itu sangat Nabi Muhammad. Bil mukminina, terhadap orang-orang mukmin, raufun, sangat pengasih, rahimun, sangat penyayang. Jadi Nabi Muhammad itu punya sifat seperti sifatnya Allah. Raufun, Allah juga punya sifat rauf, amat penyayang, pengasih, penyantun. Rahimun, Allah juga punya sifat rahim, penyayang. Artinya Nabi Muhammad itu sangat memikirkan kepada keselamatan kita, sangat memikirkan terhadap penderitaan kita, orang yang sangat belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman. Itu Nabi Muhammad. Jadi dua sifat Allah itu dimiliki oleh sifat Nabi Muhammad. Kita ini istilahnya itu dibela sama Rasulullah mati-matian, ya, di hadapan Allah, supaya kita itu tidak masuk neraka, supaya kita itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah saya pernah bercerita sifat kasih sayangnya Rasul kepada dan pembelaan Rasulullah kepada umatnya itu tidak hanya di dunia, tapi sampai besok di hadapan Allah, Nabi Muhammad itu membela kita. Saya pernah bercerita bahwa Nabi Muhammad itu orang yang paling pertama kali masuk surga. Di belakang Nabi Muhammad para nabi, di belakang Nabi para pengikut setianya. Ketika Nabi Muhammad masuk surga, tidak lama kemudian Nabi Muhammad keluar lagi dari surga.
sujud di hadapan Allah, tidak mau mengangkat kepalanya. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak is'al tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu, pasti akan aku beri. Ditanya oleh Allah, kenapa Muhammad kamu sudah di surga kok keluar lagi? Apa surga yang aku janjikan kurang nikmat bagimu? Tidak ya Allah. Apa kenikmatan yang aku janjikan, yang aku berikan di surga kurang nikmat bagimu? Tidak ya Allah. Semuanya sudah lebih kenikmatanmu. Lantas kenapa kamu keluar dari surga? Jawabnya kanjeng Nabi, percuma ya Allah engkau berikan kenikmatan surga yang seperti itu untuk aku, ya, sementara umatku masih ada yang tertinggal di neraka. Maksudmu apa? Saya tidak akan mau masuk surga lagi selagi umatku belum terentas semua dari neraka. Coba, ini sifatnya Nabi Muhammad, raufun, ya, maha pengasih, maha penyantun, rohimun, maha penyayang. Gak tega delok umatnya dilebokno neraka, dibelani Pak. Sampai Nabi Muhammad seperti itu. Saya tidak akan masuk surga selama umat saya belum semuanya terentas dari neraka. Coba, ini loh Rasul yang sangat berat memikirkan beban penderitaan yang dialami oleh umatnya. Rasul yang sangat menginginkan keselamatan orang-orang yang beriman. Rasul yang sangat mempunyai sifat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, Muhammad, nek wong kafir Quraisy wis mbok belani kaya ngono, segalanya sudah kamu korbankan demi untuk pembelaan terhadap mereka, tapi mereka masih kafir, masih menolak terhadap dakwamu, fakul, maka katakan, sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang kamu belani tapi tetap dalam kekafiran, hasbiyallahu, hasbiya mencukupi kami, cukuplah bagiku, Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali Dia, alaihi, hanya kepadanya, tawakkaltu, aku berserah diri, alaihi tawakkaltu, aku berserah diri, wa huwa, dan Dia Allah, Rabbul Arsyil Azim, adalah Tuhan pemilik Arsy Al-Azim yang amat besar. Inilah kalimat yang dibaca oleh Rasul ketika Rasul sudah mengorbankan seluruh usahanya untuk membela umatnya supaya semuanya menjadi beriman, supaya semuanya nanti masuk surga, tetapi orang-orang kafir Quraisy masih saja menolak dengan dakwanya, maka cukup dikatakan faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka cukuplah bagiku Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, aku bertawakal kepadanya, wa huwa rabbul arsyil azim, Dialah Tuhan pemilik arsy yang sangat agung. Ini dua ayat surat At-Taubah ini ditutup dengan sifat Rasulullah dan sifat belas kasihan Rasulullah terhadap orang-orang yang beriman. Itu barangkali ada yang ditanyakan, monggo Pak. Oke, monggo. Kalau ada yang ditanyakan di luar ini juga nggak apa-apa.
Nggih. Generasi orang itu berkurang, sebagian mencari ilmu gitu. Nah itu maksudnya konteksnya itu Rasulullah atau bagaimana? Karena kalau kita lihat, kalau misalnya itu zaman Rasulullah, kalau mencari ilmu berarti Rasulullah di situ. Kalau itu konteksnya, tapi kalau konteksnya setelah Rasulullah, kita kembali ke para saudara dulu itu kan kebanyakan yang masuk itu menyebabkan kebanyakan dari sesuatu ya, saudara ya. Artinya orang pedagang. Artinya ilmu itu apakah pedagang itu punya ilmu agama sehingga mereka bisa menyampaikan dakwahnya ke umat selain Islam ya. Atau memang orang-orang pedagang itu mereka tidak memiliki ilmu atau memang orang ada ilmu itu akhirnya lari ke pedagang. Intinya ada dua pertanyaan tadi saya. Apakah konteks tadi itu jangankan semua mencari berperan, tapi sebagian mencari ilmu itu nanti konteksnya bagaimana sih? Sebagai muslimah bagaimana berapa yang seperti ini Ustaz? Terus yang kedua, apakah orang mencari ilmu itu nantinya kan Islam mengajarkan untuk mereka bisa berbagi ilmu ya kan nah, kalau membuat cerita atau sejarahnya orang-orang masuk Islam itu kan karena pedagang ya Ustaz ya. Kalau ceritanya masuk ke Indonesia ya, nah apakah memang pedagang itu memang mereka punya ilmu dulu atau memang mereka yang punya ilmu lalu tidak terjun ke pedagang? Terima kasih Ustaz. Oke. Jadi ayat ini sifatnya ya memang peristiwanya ketika di zaman Rasul. Ya. Ketika di zaman Rasul. Tapi setiap Al-Qur'an yang turun yang terjadi di zaman Rasul itu tidak hanya untuk Rasul dan zaman itu, akan tetapi untuk generasi sesudahnya. Jadi ayat ini memberikan petunjuk secara umum bahwa dalam segala lapisan masyarakat itu harus dibagi. Begitu. Jadi jangan kabeh berangkat perang sementara tidak ada yang memperdalam ilmu agama. Jangan semuanya memperdalam ilmu agama. Nanti yang menekuni bidang ini siapa? Nah, itu ayat itu petunjuk umum. Ya memang kejadiannya di zaman Rasul. Kejadiannya di zaman Rasul, tapi petunjuk secara umum bahwa di segala lapisan masyarakat itu seperti itu. Nah, itu terbukti setelah Rasulullah wafat, itu dipraktekkan para sahabat, gitu kan? Dipraktekkan kepada para sahabat. Jadi sahabat itu mencari ilmu dari sahabat yang lebih senior, ya. Maka di situ ada generasi sahabat, ada generasi tabiin. Generasi tabiin itu generasi sesudah sahabat ya. Nah, itu berguru kepada para sahabat. Jadi terus begitu, Pak. Terus begitu. Nah, otomatis mereka nanti yang dapat ilmu ini menyampaikan kepada umatnya. Menyampaikan kepada umatnya. Nah, kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang dia ini profesinya dagang. Dia ini profesinya dagang. Di samping dagang, karena dia itu punya ilmu pengetahuan, juga disampaikan sambil dia itu menjual barang-barang dagangannya. Jadi ya apa itu ilmu-ilmu agama itu kan mengatur tata cara perdagangan juga ya. Tata cara perdagangan juga diatur dalam ilmu agama. Jadi makanya apa itu penyebaran Islam masuk ke Indonesia ini kan lewat para pedagang dari Gujarat masuk lewat Malaka kan begitu kan. Makanya Aceh itu kan terkenal dengan Serambi Mekah karena disitulah
para pedagang dari sana itu masuk ke Indonesia dan sambil menyebarkan ilmu-ilmu agama yang diperoleh. Jadi bukan berarti dia itu ilmu nyel terus tidak punya ilmu yang lain, enggak maksudnya. Kadang-kadang dia itu pinter dagang, di samping itu juga punya ilmu yang lain. Itu. Nah, sahabat pun juga begitu, Pak. Ada sahabat itu yang memang tidak ahli perang, tapi dia itu ahli ilmu. Contohnya kayak sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak hafal hadis dan meriwayatkan hadis. Memang keahliannya di situ. Nah, memang keahliannya di situ. Beda lagi dengan Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini orang yang ahli strategi perang. Jadi ya jarang menyampaikan hadis. Ya, bukan berarti nggak tahu hadis, tahu. Cuman keahlian dia memang dalam strategi perang. Maka jarang sekali Khalid bin Walid itu merawikan hadis. Beda dengan Abu Hurairah. An Abu Hurairah banyak sekali. Ya, begitu. Nah, tentang ilmu agama. Jadi karena di dalam agama itu bisa kuat didukung dengan ilmu-ilmu yang lain, maka ilmu di sini adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu pengetahuan. Makanya karena agama itu bisa kuat didukung dari berbagai macam ilmu, maka Rasulullah kan isyaratnya utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun di negeri Cina, kan begitu kan ya, kan nggak mungkin ilmu agama itu di Cina ada agama apa sih, kan begitu. Tapi kenapa Rasulullah kok menyuruh carilah ilmu walaupun di negeri Cina? Nah, itu berarti ilmu pengetahuan. Jadi agama ini bisa kuat itu tidak hanya ilmu agama saja, akan tapi ilmu-ilmu yang lain yang mendukung agama itu bisa kuat. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Surat At-Taubah sudah habis. Insyaallah besok kita lanjutkan surat Yunus. Semoga bermanfaat itu ya, dan tetap kita diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa mengkaji ayat-ayatnya. Kurang lebihnya maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.